Setelah berhasil menyegel senjata suci, kepercayaan diri Lu Ming meningkat pesat. Kemudian, sayap hitam itu terbang keluar. Lu Ming mengedarkan seni 10.000 tentara, dan titik cahaya menyala di tulang punggungnya. Lu Ming menyegel sayap hitam ke dalam titik akupuntur ini. Setelah menyegel kedua senjata Sein, kedua titik akupuntur tersebut sepertinya terhubung melalui meridian. Gumpalan senjata pertempuran Qi mengalir melalui meridian dan berkumpul. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan pedang tempur. Pedang tempur ini juga merupakan senjata suci. Dia menyegelnya di titik akupuntur di telapak tangan kirinya. 3 titik akupuntur terhubung melalui meridian. Kemudian, Lu Ming mulai menyegel senjata suci keempat. Semakin banyak senjata suci yang disegel, senjata pertempuran Qi semakin kuat. Tekanan pada titik akupuntur Lu Ming juga semakin kuat. Dengan setiap senjata suci tersegel, titik akupuntur Lu Ming terasa seperti akan terkoyak. Itu sangat menyakitkan. Namun, Lu Ming mengertakkan gigi dan menahan semuanya. Pada akhirnya, Lu Ming menyegel 10 senjata suci sekaligus. 10 senjata suci disegel di 10 titik akupuntur, terhubung satu sama lain melalui meridian. Senjata pertempuran Qi sangat kuat. Dia akhirnya mencapai batasnya. Lu Ming merasa jika dia terus menyegel, tubuhnya tidak akan mampu menahannya dan akan terkoyak oleh senjata tempur Qi. Jika dia ingin menyegel lebih banyak senjata suci, dia harus menunggu hingga budidayanya meningkat atau tubuh rohnya berevolusi lagi. Bas! Lu Ming melonjak ke langit. Dengan satu pemikiran, 10 titik cahaya menyala di tubuhnya. 10 senjata suci muncul dan melayang di sekelilingnya. Lu Ming memegang tombak naga hitam dan menusukkannya. Cahaya tombak yang menakutkan menembus ribuan mil jauhnya sebelum menghilang. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Gulungan 10.000 senjata ini disebut 10.000 senjata. Jika ia benar-benar dapat menyegel 10.000 senjata Sein, kekuatannya mungkin akan menghancurkan bumi, dan bahkan senjata Sein yang lebih kuat, seperti senjata Sein yang hebat, senjata Sein yang ekstrim, dan bahkan senjata berdaulat. Seberapa menakutkankah hal itu? Wajah Lu Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Gulungan 10.000 tentara adalah keterampilan rahasia yang menakutkan. Jika dia mengembangkan domain 10.000 prajurit menjadi hukum 10.000 prajurit, keterampilan rahasia ini akan berubah menjadi kekuatan suci yang menakutkan. Dengan pemikiran lain, 10 senjata Sein terbang kembali ke tubuhnya dan menghilang. Rumah 1000 pembunuh telah meninggalkan bekas pembantaian di tubuh utamaku. Jika mereka dapat menemukanku berdasarkan tanda itu, aku akan membiarkan tubuh keduaku bergerak keluar dan mencari kota. Tubuh utamaku akan memurnikan kristal pembunuh iblis di diagram gunung dan sungai dan meningkatkan kekuatan jiwanya. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Lu Ming merenung dalam hatinya. Tubuh utamanya ada di diagram gunung dan sungai, dan dia tidak percaya pihak lain masih bisa merasakan tanda pembantaian. Dengan mengingat hal ini, dia meninggalkan diagram gunung dan sungai, dan kemudian gunung, menuju ke kedalaman medan perang 100 klan. Adapun Lu Ming, dia mengeluarkan kristal jahat iblis di alam bela diri kerajaan LV6 dari diagram gunung dan sungai dan mulai menyempurnakannya. Setelah energi kristal iblis melonjak ke dalam tubuhnya, energi itu akan berubah menjadi bola Qi iblis dan melonjak ke dantiannya, menyelimuti dewa spiritualnya. Lu Ming merasakan rasa gatal yang mematikan di jiwanya dan rasa sakit yang merobek. Ini adalah energi kristal iblis-iblis, yang melemahkan jiwa dan membuatnya semakin kuat. Beberapa jam kemudian, kristal iblis-iblis kerajaan bela diri LV6 telah sepenuhnya dimurnikan. Jiwa Lu Ming sedikit meningkat. Meskipun hanya sedikit, itu sudah jauh lebih cepat daripada saat Lu Ming mengembangkan teknik pedang ilahi untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan kristal jahat iblis lainnya di alam bela diri kerajaan LV6 dan terus menyempurnakannya. Tubuh kedua menyembunyikan auranya dan masuk jauh ke dalam medan perang 100 klan. Sepanjang perjalanan, dia melihat banyak pertarungan antar favorit surga. Setiap kali, kedua belah pihak akan terluka parah atau salah satu dari mereka akan mati. Namun, Lu Ming tidak berniat melawan mereka sekarang. Ketika dia melihat paragon ini, dia akan mengambil jalan memutar yang panjang. Dia berencana mencari kota terlebih dahulu sebelum membuat rencana apapun.
Benar saja, setelah tubuh utama tetap berada di diagram gunung dan sungai, para pembunuh dari rumah 1000 pembunuh tidak pernah datang lagi. Setelah beberapa hari, sebuah kota besar muncul di hadapan mereka. Kota itu sangat besar dan megah. Tembok kota setinggi ratusan meter dan gerbang kota dijaga ketat. Orang-orang ini semuanya penduduk asli dan tumbuh di medan perang 100 klan. Lu Ming melangkah ke kota dan menyadari bahwa kota itu sangat ramai. Orang-orang datang dan pergi, dan ada banyak toko. Di jalanan, dia bisa melihat ahli muda dengan aura yang kuat. Lu Ming melihat sekeliling dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka berada di alam bela diri kerajaan tingkat 8 atau 9. Terkadang, dia bahkan bisa melihat keberadaan alam setengah biksu. Sebagian besar pemuda ini seperti Lu Ming. Mereka telah dilatih di medan perang 100 klan. Namun, orang-orang ini sesekali memasuki kota untuk beristirahat dan mengatur ulang. Lagi pula, ada orang-orang suci setempat di kota itu. Mereka tidak diperbolehkan membunuh di dalam kota, sehingga mereka bisa bersantai dan menyesuaikan kondisinya. Ada juga pasar khusus di kota tempat banyak elit menukar harta karun. Medan perang 100 klan dipenuhi dengan bahaya tetapi juga dengan peluang. Harta yang tak terhitung jumlahnya telah tertinggal dari perang kuno. Beberapa orang telah mengambil risiko dan mendapatkan sejumlah harta. Lu Ming berjalan berkeliling dan menemukan sebuah penginapan. Dia memesan kamar. Setelah memasuki ruangan, tubuh kedua duduk bersila dan mulai berkultivasi. Dalam beberapa hari berikutnya, tubuh utama Lu Ming sedang menyempurnakan kristal iblis di diagram gunung dan sungai. Jiwanya semakin kuat dan kuat. Saat ini, kekuatan jiwanya sudah mencapai alam setengah biksu tahap pertama dan hampir mencapai tahap kedua. Namun, itu tidak cukup. Lu Ming masih menyempurnakan kristal iblis-iblis. 10 hari setelah Lu Ming memasuki kota, kekuatan jiwanya akhirnya membuat terobosan lain dan mencapai tahap kedua dari paruh kehidupan. Dengan kekuatan jiwanya pada tingkat ini, Lu Ming bisa menggunakan teknik pedang ilahi untuk mengguncang jiwa ahli setengah suci tahap kedua. Dia akan sangat terpengaruh. Lu Ming hanya berhenti mengolah kristal iblis untuk saat ini. Ayo pergi ke panggung Asura. Dengan berpikir, tubuh kedua memasuki diagram gunung dan sungai, sedangkan tubuh utamanya keluar dari diagram gunung dan sungai. Selama periode waktu ini, badan kedua kadang-kadang keluar untuk menanyakan berita dan mempelajari banyak informasi tentang kota tersebut. Arena Asura adalah platform pertarungan. Itu adalah satu-satunya tempat di kota di mana seseorang bisa bertarung. Banyak favorit surga dari dunia luar akan naik ke tahap Asura untuk mencari lawan dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Mereka akan berjalan di ambang hidup dan mati untuk mi potensi mereka dan membuat lompatan. Lu Ming juga ingin tetap berada di arena Asura dan mencari lawan untuk dilawan. Dia ingin menenangkan diri dan meningkatkan kultivasinya. Tidak lama kemudian, sebuah bangunan muncul di depan Lu Ming. Bangunannya tidak besar. Lu Ming masuk dan menyadari bahwa ada arena pertempuran di dalam gedung. Tidak ada kursi di sekitar ring pertempuran. Beberapa anak muda berdiri dan menonton. Ada sekitar beberapa ratus orang. Di arena pertarungan, ada dua pemuda yang terlibat dalam pertarungan sengit. Kedua pemuda itu sama-sama berada di puncak kerajaan bela diri LV8. Mereka berdua memiliki tubuh spiritual bumi yang unggul, dan kekuatan tempur mereka tidak jauh berbeda. Mereka bertarung sengit selama ratusan gerakan, dan sulit menentukan pemenangnya. Keduanya berdiri di kedua sisi ring pertarungan dengan banyak luka di tubuh mereka. Keduanya terluka. Namun keduanya tak kunjung mundur dari ring pertarungan. Ada layar tipis yang menutupi ring pertarungan, membuat mereka sulit untuk turun. Lu Ming sudah mengetahui bahwa panggung pertarungan itu disebut arena Asura. Begitu seseorang melangkah ke dalamnya, layar cahaya akan muncul di sekitar panggung pertarungan dan menutupinya. Lalu, hanya ada dua jalur. Salah satunya adalah membunuh lawan dan mengakhiri pertempuran. Yang kedua adalah bertahan selama setengah jam. Hanya setelah setengah jam layar cahayanya menghilang dan dia bisa meninggalkan arena pertarungan. Seseorang tidak boleh mengaku kalah di arena Asura. Oleh karena itu, begitu seseorang menginjakkan kaki di arena Asura dan menghadapi lawan yang kekuatannya jauh lebih tinggi dari dirinya, hanya kematian yang menunggu mereka.
Oleh karena itu, banyak orang akan memilih lawan dengan kultivasi serupa atau kultivasi yang sedikit lebih tinggi untuk bertarung sampai mati untuk meredam diri mereka sendiri. Di arena pertarungan, kedua pemuda itu berimbang. Tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun, jadi mereka hanya bisa menunggu. Setelah beberapa saat, layar cahaya di sekitar ring pertarungan menghilang. Kedua pemuda itu melompat turun dari arena pertarungan dan menghilang. Bas! Seorang pria muda berjubah merah melompat ke ring pertarungan. Dia tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Kerajaan bela diri LV9 Tengah. Siapa yang ingin melawanku? Kata pemuda berjubah merah sambil melihat sekeliling. Aku akan melakukannya. Sebuah suara terdengar ketika seorang pemuda melompat ke ring pertempuran. Aura pria itu berada pada tahap awal alam bela diri kerajaan LV9. Di arena Asura, mereka yang memiliki kultivasi jauh lebih tinggi daripada lawannya tidak akan menantang mereka, karena tidak ada gunanya menahan diri. Orang-orang ini datang ke sini untuk mencari yang kuat dan melatih diri mereka sendiri. Apa gunanya menantang yang lemah? Kecuali mereka bermusuhan satu sama lain, mereka bisa maju dan membunuh musuh. Kamu bukan tandinganku di tahap awal ranah bela diri kerajaan LV9. Pemuda berjubah merah berkata dengan dingin. Belum tentu. Pria muda di kerajaan bela diri LV9 awal memiliki keinginan kuat untuk bertarung di matanya. Bas! Pada saat ini, layar cahaya di ring pertarungan naik lagi. Membunuh. Pemuda di kerajaan bela diri LV9 awal memimpin dalam menyerang. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya, dan dia menusukkannya ke pemuda berjubah merah itu seperti kilat. Ledakan. Sebuah domain api menyebar dari tubuh pemuda berjubah merah, menyelimuti lawannya. Di saat yang sama, dia menerkam lawannya dengan pedang api di tangannya, menebas lawannya. Ledakan, ledakan. Dengan dua tabrakan sengit, pemuda kerajaan bela diri LV9 awal terpaksa mundur dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia sebenarnya berada pada posisi yang sangat dirugikan. Mati. Pemuda berjubah merah itu menyerang ke depan dengan pedangnya yang menyala-nyala, melancarkan badai serangan. Pemuda di tahap awal ranah bela diri kerajaan LV9 meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan pemuda berjubah merah itu. Kekuatan tempur pemuda berjubah merah itu telah melampaui ekspektasinya. Dia jauh lebih kuat darinya. Dia harus memberikan segalanya. Pertarungan ini juga merupakan kesempatan baginya. Jika dia bisa bertahan dari serangan pemuda berjubah merah selama setengah jam, dia pasti akan mendapat banyak keuntungan. Sayangnya, pemuda berjubah merah itu jauh lebih kuat darinya. Hanya dalam selusin gerakan, pedang api itu menghancurkan dan memotong pemuda kerajaan bela diri LV9 awal menjadi dua. Nyala api yang mengerikan mengubah tubuhnya menjadi abu. Favorit surga yang kuat telah terbunuh begitu saja. Selama satu orang terbunuh, layar cahaya di tepi ring pertempuran akan ditarik. Tidak diragukan lagi, favorit surga ini adalah tubuh spiritual bumi kelas atas. Yang lebih lemah, kecuali budidaya mereka sangat tinggi, hanya akan mendekati kematian di medan perang 100 klan. Sayangnya, bahkan di antara badan-badan spiritual bumi yang unggul, ada yang kuat dan lemah. Kekuatan tempur pemuda berjubah merah itu sangat kuat. Pemuda berjubah merah mengambil cincin penyimpanan dan berkata dengan dingin, kamu ingin menggunakan aku sebagai batu asahmu. Kamu sedang mencari kematian. Medan perang 100 klan dan arena Asura kejam seperti ini. Jika seseorang ingin menggunakan pihak lain sebagai batu asa untuk melatih dirinya sendiri, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa. Siapa lagi yang mau ikut berkelahi? Siapapun di alam bela diri kerajaan tingkat 9 baik-baik saja. Pemuda berjubah merah berbicara lagi, matanya dipenuhi keinginan kuat untuk bertarung. Jelas sekali, pemuda berjubah merah itu sangat percaya diri. Ia juga ingin mencari ahli untuk melatih dirinya sendiri. Aku akan melawanmu. Seorang pemuda botak melompat ke ring pertarungan, auranya menyebar. Tingkat budidayanya sedikit lebih tinggi dibandingkan pemuda berjubah merah. Pertarungan. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, keduanya mulai berkelahi. Di arena pertempuran, konfrontasinya sangat intens. Keduanya bertarung sekuat tenaga, memaksakan diri hingga ekstrim. Di bawah panggung pertempuran, banyak anak muda yang menonton dengan serius. Menyaksikan pertarungan orang lain terkadang memberinya inspirasi.
Pertarungan antara keduanya sangat intens dan berlangsung selama 100 gerakan. Pada akhirnya, pemuda berjubah merah itu menjadi lebih kuat dan membunuh lawannya dengan satu serangan sambil terluka parah. Pemuda berjubah merah itu sepertinya telah memperoleh sesuatu dari pertarungan hidup dan mati. Dia meninggalkan arena pertempuran dan menghilang, mungkin untuk mencari tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan. Setelah itu, beberapa pertarungan hidup dan mati terjadi. Ada yang tewas, dan ada pula yang saling terluka. Hanya dalam lingkungan seperti itu saya dapat meningkat dengan cepat. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di arena pertarungan. Siapa yang ingin melawanku? Lu Ming mengamati sekelilingnya dan menambahkan, yang terbaik adalah jika dia adalah seorang setengah suci. Mereka yang berada di bawah alam setengah Sein tidak perlu datang dan mati. Kata-katanya membungkam kerumunan, disusul dengan ledakan diskusi. Pria ini sombong sekali. Ia masih berada di tahap awal alam kaisar bela diri LV8, namun ia ingin menantang seorang setengah biksu. Dia bahkan mengatakan bahwa siapapun yang berada di bawah alam setengah suci akan mati. Dia terlalu sombong. Aku akan pergi dan menemuinya. Seorang pria muda bergegas ke ring pertempuran. Auranya berada di puncak ranah bela diri kerajaan LV8. Puncak kerajaan bela diri LV8. Mengapa Anda harus datang ke sini dan mengadili kematian? Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit, merasa sedikit kecewa. Arogan, mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku. Pemuda itu berteriak dingin dan melangkah maju. Tangannya seperti cakar elang, dan dia mencakar Lu Ming. Boom! Lu Ming melancarkan pukulan dan kekuatan tinju yang menakutkan menghancurkan cakar lawan. Kekuatan tinju tidak berhenti dan membombardir dantian lawan. Kekuatan tinju menembus dantian lawan. Satu pukulan, terbunuh. Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan. Tidak ada belas kasihan di panggung Asura. Siapapun yang naik ke panggung Asura harus bersiap untuk dibunuh. Terlebih lagi, Lu Ming sudah mengingatkannya. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Mereka yang berada di bawah alam setengah Sein tidak perlu datang ke sini untuk mati. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Di bawah arena pertarungan, mata para pemuda lainnya menyipit. Seorang pemuda di ranah bela diri kerajaan LV8 mampu membunuh seseorang di puncak ranah bela diri kerajaan LV8 dengan satu pukulan. Kekuatan tempurnya sungguh luar biasa. Kekuatan tempur orang ini sungguh mengejutkan. Dia akan menjadi batu asah yang sempurna untukku. Seorang pemuda kuat dengan niat bertarung yang kuat di matanya bergegas ke ring pertarungan. Aura mengerikannya menyebar. Dia berada di puncak kerajaan bela diri LV9. Itu dia, Kuang Kong. Budidaya Kuang Kong berada di puncak kerajaan bela diri tingkat 9, tetapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Dia telah membunuh beberapa orang jenius di puncak kerajaan bela diri tingkat 9 berturut-turut. Suatu kali, dia menantang seorang setengah biksu tingkat pertama. Meskipun ia bukanlah tandingan dari setengah biksu, namun ia mampu bertahan selama setengah jam dari serangan yang dilancarkan oleh setengah biksu tersebut. Dia sedang mencari lawan yang kuat untuk ditantang akhir-akhir ini. Dia ingin menerobos batas kemampuannya, memahami domain tertinggi, dan melangkah ke alam setengah Sein. Pemuda yang penuh semangat itu naik ke atas panggung dan menimbulkan gelombang diskusi. Namun, Lu Ming masih menggelengkan kepalanya dan berkata, orang lain yang akan mati, mengapa repot-repot? Lu Ming berbicara dari lubuk hatinya. Dia datang ke sini untuk mencari orang kuat untuk melatih dirinya sendiri. Jika yang lemah tidak berguna baginya, apa gunanya? Namun, kata-katanya terdengar arogan bagi yang lain. LV8 Kerajaan Bela Diri Kerajaan. Anda berbicara besar, membunuh. Sosok Kuang Kong seperti badai saat dia menyerang Lu Ming. Senjata Kuang Kong juga berupa tombak panjang. Itu adalah senjata suci. Saat tombak panjang itu tersapu, serangan itu menyapu ke arah Lu Ming seperti badai. Ledakan, Lu Ming mulai bergerak. Serangannya masih sangat sederhana. Dengan domain kekacauan utama dan seni surgawi penindasan penjara, serangan Kuang Kong hancur dalam sekejap. Momentum tinju tidak berhenti saat menghantam Kuang Kong. Ekspresi Kuang Kong berubah drastis. Kekuatan pukulan Lu Ming terlalu menakutkan. Itu jauh melebihi ekspektasinya. Blokir, dia meraung ketika Green Shield muncul.
Itu adalah senjata Sein. Di saat yang sama, hembusan angin bertiup di sekelilingnya, membentuk beberapa perisai di sekelilingnya. Ledakan. Pukulan Luming mendarat di Sein Weapon Shield, menghasilkan ledakan yang mengerikan. Sein Weapon Shield terlempar dan menabrak Kuang Kong. Kuang Kong mengerang dan terlempar. Dia menabrak layar cahaya di tepi ring pertempuran. Layar cahaya bergetar dan menghalangi tubuhnya. Kuang Kong menurunkan layar cahaya dan mengeluarkan seteguk darah. Bagaimana mungkin? Kuang Kong berteriak tak percaya. Kekuatan tempur Luming terlalu menakutkan. Bahkan dengan kultivasinya, dia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Terlebih lagi, pertahanannya pernah memblokir serangan terus-menerus dari seorang setengah biksu tahap pertama. Sekarang, dia terluka parah akibat pukulan Luming. Di bawah ring pertarungan, yang lain juga terkejut. Membunuh, Luming berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan mendekati Kuang Kong. Blokir, aku akan memblokirnya. Kuang Kong meraung dan melambaikan tangannya. Dua perisai lagi muncul. Keduanya adalah senjata suci. Tiga perisai senjata suci bertumpuk dan melayang di depannya. Pada saat yang sama, baju zirah muncul di tubuhnya. Itu juga merupakan senjata suci. Dengan banyaknya senjata Sein yang bersifat defensif, maka tidak mengherankan jika senjata-senjata itu mampu menahan serangan yang terus-menerus dari seorang setengah Sein. Saat vitalitas aslinya terus mengalir ke dalam sarung tangan Liu Yuan, sarung tangan Liu Yuan menjadi semakin berat. Ledakan. Dia melayangkan pukulan lagi ke perisai Kuang Kong. Seluruh tubuh Kuang Kong seperti karung pasir saat ia dikirim terbang. Dia menabrak layar cahaya, menyebabkannya bergetar hebat. Kuang Kong memuntahkan seteguk besar darah, dan entah berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Bagaimana kekuatan orang ini begitu menakutkan? Matt Kong putus asa. Kekuatan Luming sudah jauh melebihi kekuatan setengah biksu yang ia temui sebelumnya. Bagaimana seseorang di alam kaisar bela diri tingkat 8 bisa memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ketika Luming berada di puncak kerajaan bela diri tingkat ke-7, dia sudah bisa bertarung langsung dengan setengah orang suci dari rumah 1000 pembunuh. Sekarang dia telah menembus tingkat ke-8, kekuatannya secara alami lebih kuat. Membunuh. Tombak naga hitam muncul di tangan Luming. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan akumulasi kekuatan dari 13 serangan meledak. 13 aliran kekuatan meledak, menembus lapisan pertahanan Kuang Kong dan mengenai tubuh lawannya. Kuang Kong berteriak kesakitan saat tubuhnya terlempar. Kali ini, dia tidak bangun. Bahkan dengan perlindungan senjata suci, nyawanya telah hilang. Luming melambaikan tangannya dan menyingkirkan senjata suci dan cincin penyimpanan Kuang Kong. Siapa lagi yang ingin bertarung? Lebih baik menjadi setengah Sein. Luming melihat sekeliling dan mengulanginya sendiri. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Kekuatan orang ini bahkan lebih kuat daripada seorang setengah biksu tahap pertama. Itu sulit dipercaya. Seorang seniman bela diri kerajaan bela diri LV8 memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia harus memiliki tubuh spiritual surgawi. Bahkan tubuh spiritual surgawi pun tidak seseram ini. Di bawah ring pertempuran, banyak orang berdiskusi, tetapi untuk sesaat, tidak ada yang naik. Mata beberapa orang berkedip-kedip, seolah sedang mengukur kekuatannya sendiri. Luming mampu menghancurkan angin kencang dengan beberapa gerakan. Kekuatannya sudah melampaui banyak setengah biksu tahap pertama. Beberapa dari setengah orang suci tahap pertama juga mengukur kekuatan tempur mereka untuk melihat apakah mereka bisa melawan Luming. Aku akan melakukannya. Sesaat kemudian, seorang pemuda berjubah hijau melangkah ke ring pertarungan. Itu dia, Lei Xiong. Mata banyak orang tergerak saat melihat pemuda ini. Kabarnya Lei Xiong akan menerobos alam setengah biksu tahap kedua dan memahami hukum alam. Dia di atas panggung. Pertarungan ini akan menarik. Di ring pertarungan, senyuman akhirnya muncul di wajah Luming. Akhirnya, yang layak datang. Membunuh. Lei Xiong segera bergerak. Seluruh tubuhnya tertutup petir. Petir yang menakutkan mengembun menjadi segel petir dan menyerang Luming. Ledakan. Tombak naga hitam di tangan Luming terangkat dan menyapu segel guntur. Segel guntur meledak dengan ledakan keras dan seluruh arena pertempuran dipenuhi dengan kekuatan kuali guntur. Tapi kemudian, kuali petir besar menimpa Luming. Bagus. Luming berteriak, dan tombak naga hitam diledakkan lagi.
Lei Xiong telah menguasai domain petir pamungkas dan mengembangkan teknik bela diri domain yang menakutkan. Kekuatan petir bisa berubah menjadi segala macam serangan mengerikan dengan kekuatan yang mengejutkan. Lu Ming tidak menggunakan teknik pedang dewa atau segel kekacauan yang membalikkan langit. Dia hanya menggunakan teknik pertarungan biasa untuk bertarung dengan lawannya. Untuk sesaat, keduanya terlibat pertarungan sengit, dan sulit menentukan pemenangnya. Pertempuran ini berlangsung selama setengah jam. Itu hanya berakhir ketika layar cahaya menghilang. Dan EBSP, Lei Xiong terengah-engah. Dia telah kehabisan inti esensialnya dan jika ini terus berlanjut, dia tidak akan mampu bertahan. Di sisi lain, Lu Ming masih tenang dan tenang. Raksasa, Lei Xiong bergumam, berbalik dan meninggalkan arena pertarungan. Sayangnya masih sedikit kurang. Saya tidak memiliki perasaan bahaya. Lu Ming bergumam, Setelah pertarungan dengan Lei Xiong, Lu Ming merasa agak riang. Dia merasa bahwa pemahamannya tentang alam kekacauan agak terinspirasi. Namun, dia tidak merasakan bahaya dan efeknya masih sedikit kurang. Apakah ada orang yang berada di alam setengah suci tahap kedua? Ayo bertarung. Lu Ming berbicara lagi, suaranya menyebar ke seluruh tempat. Banyak orang di bawah ring pertempuran saling memandang. Lu Ming sebenarnya ingin menantang setengah orang suci di tahap kedua. Dia benar-benar tidak normal. Seorang pakar alam bela diri tingkat 8 yang menantang seorang setengah biksu tahap kedua, meskipun mereka semua berasal dari pasukan tingkat kaisar, masih tercengang. Setengah orang suci di sini bukanlah setengah orang suci biasa di luar. Mereka semua adalah para setengah biksu yang jenius. Ini sangat menarik. Aku tidak percaya favorit surga itu muncul. Jika saya bisa membunuh favorit surga, itu akan menarik. Suara dingin terdengar saat seorang pemuda berwajah pucat melangkah ke ring pertarungan. Bang! Kemudian, orang itu maju selangkah dan kekuatan mengerikan melonjak menuju Lu Ming. Kekuatan hukum, murid Lu Ming mengerut. Lalu, dia memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Dia adalah seorang setengah biksu tahap kedua yang sejati. 13 serangan yang dibebankan. Tombak naga hitam berkedip dan menusuk ke depan. Ledakan. Seolah-olah tombak naga hitam telah menusuk gunung baja. Kekuatan mengerikan menyembur keluar, membengkokkan tombak naga hitam. Tubuh Lu Ming terpaksa mundur selusin langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Kekuatan hukum, sungguh kekuatan yang luar biasa. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya, tapi matanya semakin bersemangat, menunjukkan keinginan yang kuat untuk bertarung. Tekanan. Dia bisa merasakan tekanan kuat pada tubuhnya. Dia membutuhkan tekanan semacam ini untuk memaksa dirinya terus bergerak maju. Bang! Pemuda berwajah pucat itu melangkah maju, dan auranya meroket. Cahaya merah darah muncul di antara langit dan bumi dan mengelilingi tubuhnya. Dewa darah terpotong. Cahaya merah darah itu seperti pisau dewa, menebas ke arah Lu Ming. Lampu merah darah memberi Lu Ming rasa bahaya yang kuat. Raungan naga datang dari dalam tubuh Lu Ming. Di atas kepalanya, bayangan 9 naga terlihat samar-samar, menari di langit. Fenomena langit dan bumi. Lu Ming mengaktifkan tubuh tempur Dewa Naga secara maksimal dan menyebabkan sebuah fenomena. Setelah itu, Lu Ming menginjak tanah dengan keras. Seluruh tubuhnya berputar seperti naga besar, lalu dia mengayunkan tombak panjang dan menusuk ke depan. Dentang. Tombak naga hitam bertabrakan dengan cahaya merah darah. Kekuatan yang menakutkan sepertinya menembus tombak naga hitam dan membelah Lu Ming menjadi dua. Tubuh Lu Ming gemetar dan dia terus mundur. Alam setengah biksu tahap kedua memang jauh lebih kuat dibandingkan tahap pertama. Kekuatan hukum tidak terkalahkan dan dapat menghancurkan apapun. Banyak pemikiran terlintas di benak Lu Ming. Ranah pemuda berwajah pucat itu sama dengan pemuda bangsawan dari keluarga Wan, namun kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada pemuda bangsawan itu. Pemuda bangsawan dari keluarga Wan memiliki tubuh spiritual surgawi. Namun, meskipun dia jauh lebih rendah daripada pemuda terhormat dari keluarga Wan, kekuatan tempurnya masih sangat kuat. Bagaimanapun, dia bisa mengendalikan kekuatan hukum. Hukum adalah fondasi dunia ini. Kamu lumayan bisa menerima dua jurusku, tapi itu saja. Pemuda berwajah pucat itu berkata dengan dingin. Dia mengendalikan kekuatan hukum dan terus menyerang Lu Ming. Apakah begitu? Semangat juang di mata Lu Ming semakin kuat. Tidak ada rasa takut sama sekali dalam dirinya.
Bintik-bintik cahaya menyala di tubuhnya, dan senjata suci terbang keluar dari dalam, melayang di sekelilingnya. Ada total 10 senjata suci, dan ki senjata tempur menyatu, membuat aura Lu Ming semakin kuat. 10.000 prajurit seni, Anda adalah anggota keluarga Wan. Mata pemuda berwajah pucat itu menyipit. Lu Ming tersenyum dan menolak berkomentar. Sepertinya jenius lain telah muncul di keluarga Wan. Saatnya memenggal kepalanya. Pemuda berwajah pucat itu melangkah maju dan menebas Lu Ming dengan lampu merah darah. Bas! Tombak naga hitam bergetar seperti raungan naga saat ditusukkan ke depan. Pada saat yang sama, tangan kiri Lu Ming meraih pedang senjata suci dan menebasnya. Ledakan! Ledakan! Kali ini, setelah 2 ledakan keras, Lu Ming masih mundur. Namun kali ini dia mundur beberapa langkah. Bunuh! 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 Pemuda berwajah pucat itu berteriak saat lampu merah darah terus menyinari Lu Ming. Lu Ming tidak takut sama sekali. Dia bergegas ke depan, 2 sinar cahaya hitam keluar dari matanya. Tubuh pemuda berwajah pucat itu gemetar saat dia menggunakan teknik pedang dewa. Jejak rasa sakit muncul di matanya. Namun, dia menahannya dan terus menyerang Lu Ming dengan kekuatan hukum. Namun, kekuatan jiwa Lu Ming saat ini tidak lagi lebih lemah dibandingkan kekuatan jiwa setengah suci tahap kedua. Saat dia menggunakan teknik pedang dewa, jiwa lawannya juga terpengaruh dan kekuatannya melemah. Ledakan! Ledakan! Keduanya bentrok lagi, dan pada saat bertabrakan, mereka bertukar beberapa gerakan. Kali ini, Lu Ming masih mundur tetapi hanya beberapa langkah. Dia hampir tidak bisa menahan serangan pihak lain. Hiss! Hiss! Di bawah ring pertarungan, yang lain terkesiap. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu menakutkan. Ia masih berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-8, namun ia mampu bertarung melawan seorang setengah biksu tahap kedua. Monster yang tiada taranya. Seseorang menghela nafas. Kekuatan tempur seperti itu, saya khawatir bahkan jenius terkuat dari kekuatan peringkat kaisar biasa pun tidak memiliki kekuatan tempur seperti itu. Hanya kekuatan menakutkan dan kuno yang dapat memiliki kejeniusan seperti itu. Itu benar. Keluarga Wan benar-benar menghasilkan orang yang sangat jenius. Banyak orang jenius menghela nafas dan berdiskusi. Di arena pertempuran berlanjut. Lu Ming menggabungkan teknik pedang sucinya dan akhirnya berhasil bertarung dengan lawannya. Tak lama kemudian, keduanya sempat bertarung hingga puluhan ronde. Memuaskan, memuaskan. Lu Ming meraung panjang. 9 naga juga mengeluarkan raungan panjang di fenomena langit. Terlepas dari segel kekacauan yang membalikkan langit, Lu Ming tidak menahan diri dalam pertempurannya. Inti esensialnya bersiul dan wilayahnya dijadikan ekstrim. Pertarungan antara keduanya berlangsung sengit. Ki yang menakutkan itu dengan ceroboh membombardir tirai cahaya di tepi panggung pertarungan, menyebabkannya bergetar hebat. Kamu benar-benar menggunakanku sebagai batu asah. Mata pemuda berwajah pucat itu dingin. Dia mengerti bahwa Lu Ming menggunakan dia sebagai batu asa untuk meningkatkan dirinya. Namun, di sisi lain, dia dipaksa ke tahap ini oleh Lu Ming, kaisar bela diri LV8. Tekanan yang dialaminya juga sangat besar, dan itu juga bisa memaksanya untuk berkembang. Pertempuran berlanjut tanpa henti. Meskipun kekuatan tempur pemuda berwajah pucat itu jelas lebih kuat, Lu Li memiliki banyak trik. Teknik pedang ilahi sudah cukup untuk mengancam pihak lain. Terlebih lagi, tubuh tempur Dewa Naga adalah tubuh spiritual surgawi, jadi vitalitasnya sangat kuat dan daya tahannya juga sangat kuat. Seolah-olah dia tidak akan pernah lelah. Akan sulit bagi pihak lain untuk membunuh Lu Ming. Pertarungan ini telah berlangsung entah berapa banyak gerakan. Setelah setengah jam, layar cahaya di tepi ring pertempuran menghilang. Ledakan. Keduanya bertukar pukulan terakhir dan mundur pada saat yang sama, berdiri di kedua sisi ring pertarungan. Puff! Lu Ming memuntahkan seteguk darah. Setelah pertarungan yang begitu lama, dia masih terluka oleh kekuatan hukum. Namun, pihak lain juga terengah-engah seperti lembu, dan menghabiskan banyak energi. Ayo bertarung lagi lain kali. Pemuda berwajah pucat itu pergi dengan kata-kata ini dan pergi. Aku akan menunggu pertarunganmu. Ayo pergi, kata Lu Ming. Dia kemudian melompat dari ring pertempuran dan pergi. Segera, dia kembali ke penginapan dan memasuki diagram gunung dan sungai.
Di bawah pohon kuno pemahaman jalan, Lu Ming duduk bersila dengan batu dao surgawi tergantung di udara. Dia diam-diam memahaminya. Dalam pertempuran ini, dia telah sepenuhnya ditekan oleh pihak lain dan terus-menerus berada dalam situasi hidup dan mati. Potensinya telah terstimulasi sepenuhnya dan dia memperoleh banyak hal. Sayangnya, dia tidak memasuki alam halus hidup dan mati. Tampaknya tidak mudah untuk memasuki dunia halus hidup dan mati. Terakhir kali dia bisa memasukinya, itu sepenuhnya kebetulan. 2 hari kemudian, Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan membuka matanya. Sudah kuduga, aku hanya bisa meningkat dengan cepat dalam pertarungan hebat. Lu Ming mengungkapkan senyuman tipis. Dalam 2 hari, dia telah pulih sepenuhnya dari cederanya, dan domain kekacauannya juga meningkat, mendekati tahap tengah level 8. Jika seseorang berkultivasi selangkah demi selangkah, akan sulit mencapai efek ini tanpa kerja keras selama berbulan-bulan. Melanjutkan, Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai dan pergi ke arena Asura sekali lagi. Begitu Lu Ming tiba di panggung Asura, banyak orang menatapnya dengan ketakutan di mata mereka. Lu Ming telah menjadi orang terkenal di arena Asura. Kamu akhirnya sampai di sini. Ayo lanjutkan pertempuran. Pemuda berwajah pucat juga ada di sana, menatap Lu Ming. Seperti yang kuinginkan, Lu Ming menjawab. Segera setelah pertarungan di ring pertarungan berakhir, Lu Ming dan pemuda berwajah pucat itu melompat ke ring pertarungan satu demi satu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung mulai berkelahi. Kali ini, pertarungan berlangsung selama setengah jam sebelum mereka berdua mundur, terengah-engah. Kali ini, Lu Ming tidak muntah darah. Lukanya lebih ringan dari sebelumnya. Aku Suran, kata pemuda berwajah pucat itu. Lu Ming menjawab, kita akan bertarung di lain hari. Kita akan bertarung di lain hari. Keduanya meninggalkan kata-kata ini dan kemudian meninggalkan arena pertarungan. Selama 10 hari berikutnya, Lu Ming dan Suran akan terlibat dalam pertempuran besar setiap 2 hari. Setiap pertempuran berlangsung selama setengah jam. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Peningkatan Lu Ming sangat cepat. Dengan setiap pertempuran, alam kekacauan Lu Ming meningkat pesat. Peningkatan alam kekacauan juga meningkatkan budidayanya. 10 hari kemudian, kultivasi Lu Ming telah mencapai tahap akhir alam kaisar bela diri tingkat 8. Dia tidak jauh dari puncak alam kaisar bela diri tingkat 8. Kecepatan ini sudah sangat mengejutkan. Lu Ming bukan satu-satunya yang mengalami kemajuan. Suran juga meningkat. Dia semakin terampil dalam menggunakan kekuatan hukum. Awalnya, Suran baru saja memasuki alam setengah suci tahap kedua. Sekarang, dia perlahan-lahan menyeberang ke tahap selanjutnya dari tahap kedua. Namun, jelas sekali bahwa Lu Ming telah meningkat lebih cepat. Oleh karena itu, 10 hari kemudian, ketika Lu Ming bertarung dengan Suran, meskipun dia masih dirugikan, hal itu tidak begitu terlihat lagi. Keduanya telah bertengkar berhari-hari, dan ada perasaan saling menghargai. Lu Ming, kamu terlalu mesum. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi aku bukan tandinganmu lagi. Di bawah arena Asura, mereka berdua menyaksikan pertarungan di ring pertarungan dan mengobrol. Sepertinya aku harus mengganti lawanku, kata Lu Ming. Apa? Suran memelototinya dan berkata, kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku. Petik 2. Tidak, aku hanya merasa jika aku tidak bisa membunuhmu, itu akan kehilangan makna pertarungan hidup dan mati. Kata Lu Ming. Suran tertegun sejenak, tapi kemudian dia mengangguk. Keduanya telah bertengkar selama berhari-hari, dan mereka merasa temperamen mereka agak mirip. Setelah pertarungan 2 hari lalu, keduanya bahkan pergi minum sepuasnya. Kemudian, mereka pergi ke arena Asura, dan benar-benar tidak bisa membunuh. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Suara itu tidak datang dari platform Asura, tapi dari luar. Di luar panggung Asura, terjadi pertempuran. Ekspresi banyak orang berubah. Di kota ini, hanya arena Asura yang mengizinkan orang bertarung. Tempat lain melarang pertempuran. Siapa yang berani bertarung di kota? Bukankah dia takut dibunuh oleh orang suci? Ayo pergi dan lihat, siapa yang berani bertarung di kota. Seketika, paragon di bawah ring pertempuran bergegas keluar satu demi satu. Lu Ming dan Suran bertukar pandang dan juga bergegas keluar. Ledakan, ledakan. Begitu mereka sampai di luar,
mereka mendengar suara gemuruh yang keras dan semua orang melihat ke langit. Di langit, ada dua sosok yang terlibat dalam pertempuran sengit. Dua sinar cahaya saling bersilangan, dan kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah. Di langit, dua fenomena muncul. Salah satunya adalah senjata yang bergerak bebas di kehampaan, sementara yang lainnya adalah Phoenix yang bermandikan api kesusahan. Fenomena langit dan bumi menandakan bahwa kedua orang yang bertempur itu sama-sama merupakan tubuh spiritual surgawi. Ledakan. Dengan ledakan lainnya, kedua sosok itu berpisah dan mundur ratusan meter ke belakang, berdiri di udara. Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah ungu dan emas. Dia dikelilingi oleh 12 senjata Sein, dan ki dari senjata tersebut melonjak ke langit. Itu dia. Tatapan Lu Ming berkedip. Pemuda ini adalah pemuda terhormat dari keluarga Wan. Yang lainnya adalah kecantikan tiada taraf dengan sosok anggun dan lekuk tubuh yang indah. Kulitnya seperti batu giok dan dapat menyebabkan jatuhnya sebuah kota. Di punggungnya, sepasang sayap burung Phoenix terentang, menambah temperamennya yang aneh. Phoenix surgawi abadi. Tubuh spiritual orang ini seharusnya adalah tubuh Phoenix surgawi abadi yang dipadatkan dari garis keturunan Phoenix surgawi abadi. Mata Lu Ming berbinar saat melihat wanita itu. Phoenix surgawi yang abadi adalah salah satu dari 10 Battle Beast teratas. Itu adalah keberadaan unik di klan Phoenix, sama seperti 9 naga di klan naga. Phoenix surgawi yang abadi lebih kuat dari Phoenix biasa. Setelah datang ke benua Yuan, ini adalah pertama kalinya Lu Ming bertemu dengan seorang jenius yang telah membangkitkan garis keturunan salah satu dari 10 monster perang teratas. Melalui diskusi di sekitarnya, Lu Ming mengetahui nama kedua orang itu. Pemuda dari keluarga Wan bernama Wan Tiancheng, dan wanita yang telah mengolah tubuh surgawi Phoenix yang abadi bernama Huang Ling. Bas, senjata Sein miliknya berdengung, dan Wan Tiancheng melangkah maju. Senjata tempurnya ki seperti pelangi, dan pedang tempurnya menebas ke arah Huang Ling. Teriakan Phoenix bergema. Di belakang Huang Ling, sepasang sayap burung Phoenix mengepak, membentuk langit yang penuh api dan membombardir ke arah Wan Tiancheng. Tabrakan mengerikan meletus, dan langit dipenuhi ki senjata tempur dan api. Para penonton terpaksa mundur, tidak bisa mendekat. Betapa menakutkannya, kekuatan tempurnya mendekati level alam suci. Mereka hanya memiliki tubuh spiritual surga kelas rendah. Saya benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya mereka yang memiliki tubuh spiritual surga kelas menengah atau tinggi. Mungkin mereka bisa membunuh orang suci sebelum mereka menjadi orang suci. Kekuatan tempur Wan Tiancheng dan Huang Ling mengejutkan semua orang. Pantas saja mereka berani bertempur di kota. Dengan kekuatan tempur seperti itu, bahkan jika orang-orang suci di kota menyerang, keduanya mungkin bisa melarikan diri. Senjata pertempuran ki dan api menyapu langit. Wan Tiancheng dan Huang Ling terus bertabrakan. Pertempuran itu mencapai klimaksnya, dan tidak ada yang berani berhenti di area itu. Tidak, ada satu orang. Seorang pemuda berbaju hitam berdiri tidak jauh dari pertempuran. Dia menyilangkan lengannya, dan lapisan cahaya memancar dari tubuhnya, menghalangi senjata pertempuran ki dan api yang menyapu ke segala arah. Siapa orang ini? Banyak orang terkejut. Sepertinya Sima Liang. Itu dia, tubuh spiritual surgawi lainnya. Seseorang berteriak kaget. Mereka mengenali pemuda berbaju hitam ini, yang juga merupakan favorit surga yang sangat kuat. Hahaha, sungguh meriah. Dengan tawa yang keras, seorang pemuda kekar yang tidak biasa melangkah di udara. Dia 2 kepala lebih tinggi dari orang biasa, dan ototnya sekuat besi. Dia melangkah maju di udara. Ki para prajurit dan nyala api menimpanya, tapi dia sepertinya tidak merasakan apa-apa. Binatang Zhao Kuang. Tubuh spiritual surgawi lainnya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah orang-orang aneh ini semuanya berada di kedalaman medan perang 100 klan? Mengapa mereka semua datang ke pinggiran? Mungkinkah sesuatu yang besar sedang terjadi di wilayah luar? Banyak orang yang menebak-nebak. Kedalaman medan perang 100 klan adalah jantung dari perang kuno. Ada banyak peluang di sana. Beberapa orang jenius yang tidak normal dan sebagian besar setengah orang suci berkumpul di sana. Mereka hanya bisa menahan diri di kedalaman medan perang 100 klan. Mereka yang berada di pinggiran jauh lebih lemah.
Orang-orang abnormal ini jarang datang ke pinggiran medan perang 100 klan, tetapi hari ini, 4 orang abnormal muncul sekaligus. Sima Liang, ini pemandangan yang langka. Lawan aku. Mata Zhao Kuang menyala-nyala karena niat bertarung saat dia melangkah menuju Sima Liang. Seperti yang kuinginkan, Sima Liang berkata dengan dingin. Sebuah tombak kuno muncul di tangannya, dan aura menakutkan terpancar darinya. Mengaum. Zhao Kuang mengeluarkan raungan yang menakutkan. Dia seperti binatang buas purba, liar dan kejam. Dia mengenakan sarung tangan di masing-masing tangannya saat dia meninju ke arah Sima Liang. Tombak surgawi di tangan Sima Liang juga ditebas. Dentang, getaran yang mengerikan meledak, seolah-olah seluruh kota berguncang hebat. Tubuh Zhao Kuang dan Sima Liang gemetar saat mereka berdua mundur. Lagi, Zhao Kuang meraung, dan niat bertarung di matanya semakin kuat. Dia sekali lagi menerkam ke arah Sima Liang, tapi Sima Liang tidak takut sama sekali. Dengan tombak surgawi di tangannya, dia menebas ke arah Zhao Kuang. Keduanya memulai pertempuran sengit.